Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Novia Ikasari, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Lampung, program pendidikan PPKN. Saat ini saya bertugas di SMA Kebangsaan Lampung Selatan. Adia, duduk, siap, gerak. Duduk siap, gerak. Ya. Lapor kelas 10 Putra. Ulangi, lapor kelas 10 IPA 2 jumlah 33. Hadir lengkap bisa mengikuti pelajaran. Lanjutkan. Mengawali pelajaran. Doa mulai. Doa selesai. Gerak, ditambah. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPA 2 udah siap ya belajar ya? Ya. Kelas 10 IPA 2, kemarin kita sudah membahas materi kita tentang apa? Kekuasaan negara. Jadi Ibu nanti mau mengulas pengetahuan kalian sedikit ya. Materi minggu lalunya masih diingat nggak kira-kira gitu. Nah, sebelum Ibu mengulas materi minggu lalu, jadi Ibu tadi sudah mendapatkan informasi bahwa kelas 10 IPA 2 lengkap semuanya ya, tidak ada yang dispen, tidak ada yang sakit, dan tidak ada yang izin. Oke? Buat semuanya tolong meskipun udah siang kita harus tetap semangat. Jangan kita karena siang kita males-malesan, kita loyo. Ingat karena kita sebentar lagi mau pulang ya. Pokoknya kita harus tetap semangat. Siap? Siap, pintar. Oke, Ibu pengen tanya nih, materi minggu lalu ada yang masih ingat nggak? Kekuasaan negara menurut John Locke siapa aja? Menurut John Locke ada yang ingat siapa? Ayo. Dewi. Kekuasaan negara. Dewi, apa Dewi? Kok Dewi? Siapa namanya Dewi? A. Kekuasaan legislatif. B. Kekuasaan eksekutif. C. Kekuasaan federatif. Oke, kalau John Locke mengemukakan teori kekuasaan negara itu ada 3. Eksekutif, legislatif, satunya? Federatif. Kalau Montesquieu coba, oke Dava, apa Dava? Montesquieu Dava? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke, ternyata masih ingat ya semuanya. Tepuk tangan dong buat kelas 10 IPA 2. Iya. Sebelum Ibu masuk ke materi kita hari ini, kita melanjutkan materi sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang kekuasaan negara, lembaganya siapa aja. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan kedudukan Kementerian Republik Indonesia. Ya, kalian harus tahu nih siapa aja menteri-menteri kita. Tahu nggak kira-kira? Menteri Perdagangan kita siapa sekarang? Pak Zulkifli Hasan. Iya, jadi tujuan pembelajaran hari ini kita yang pertama kita akan mempelajari tentang fungsi dan kedudukan Kementerian Indonesia. Yang kedua, nanti kita juga akan mempelajari lembaga pemerintahan non-kementerian yang di bawahnya itu ada sekolah-sekolah tingginya. Jadi kayak misalnya nih, Badan Intelijen Negara, ada sekolah tingginya kan, namanya apa sekolah tingginya? Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ya, Ibu tampilin materi Ibu. Jadi buat kalian semua perhatikan di depan, perhatikan baik-baik. Nah, nanti setelah Ibu menyampaikan sedikit materi, Ibu akan membagikan LKPD. Tahu kan LKPD itu apa? Tahu ya. Coba perhatikan gambar di depan. Gambar di depan itu siapa kira-kira? Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu siapa? Menteri
Pendidikan. Tahu lah ya, kalau nggak tahu sungguh terlalu. Nah, yang kedua siapa ini? Siapa Susi? Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani ini siapa? Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga. Siapa? Pak Zulkifli. Pak Zulkifli Hasan menjabat sebagai apa? Menteri Perdagangan. Ya kalau ini bapak kita sendiri ya. Pak Zulkifli Hasan. Nah nih, di pertemuan kali ini kita materinya tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Apa sih kedudukan Kementerian Negara itu? Jadi Ibu minta salah satu siswa untuk membaca. Coba Putra Irsyad baca. Kedudukan Kementerian Negara itu apa? Kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia berada di Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan untuk menjalankan undang-undang Kementerian Negara. Kedudukan di ibu kota Indonesia. Kementerian Negara itu berada di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Eksekutif itu apa kemarin? Tugasnya menjalankan undang-undang. Jadi menteri itu dipilih oleh siapa? Presiden. Kemudian menteri itu bisa diberhentikan juga. Siapa yang berhak memberhentikan menteri? Presiden. Jangan ragu-ragu. Coba Ibu ulangin ya. Menteri itu dipilih oleh siapa? Kalau yang memberhentikan siapa? Presiden juga. Ya, jadi menteri itu dipilih dan diberhentikan oleh presiden. Non-kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi ini adalah lembaga-lembaga negara, tapi dia tidak masuk ke dalam kementerian gitu, tapi ini masuk ke dalam lembaga pemerintahan. Nah contohnya seperti Arsip Nasional, terus Badan Intelijen Negara, kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ya kan? Terus Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Sekolahnya apa namanya? STMKG. Kemudian BPOM. Ini Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kalian ya, setiap kalian beli makanan itu kalau sudah labelnya BPOM itu artinya sudah aman. Tapi kalau belum ada BPOM-nya masih bisa diragukan lah ya, itu makanannya sudah aman atau belum. Kemudian Badan Kepegawaian Negara, dan yang terakhir ada Perpustakaan Nasional. Ini hanya sekilas contoh saja, tapi untuk semuanya ada di buku cetak kalian, nanti bisa kalian baca sendiri apa aja sih lembaga pemerintahan non kementerian itu. Nah itu adalah materi yang yang hari ini Ibu sampaikan. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak dari materi ini? Coba tanya, ada yang bertanya? Tanya apa saja boleh tentang materi ini. Ayo silakan. Atau Putra Irsyad mau bertanya? Ayo silakan. Ini kelompok yang teramai. Oke, Gading mau nanya apa, Nak? Bu, Arsip Nasional itu kerjanya apa, Bu? Arsip Nasional itu kerjanya apa? Ada yang bisa menjawab? Gading bertanya Arsip Nasional itu kerjanya ngapain, Bu? Gitu. Iya. Apa, Nak? Menyimpan data negara ya, arsip namanya Arsip Nasional. Jadi benar kata Yuanza, menyimpan data negara bisa misalnya sertifikat, kemudian ada juga tentang surat-surat, itu semuanya tersimpan rapi di Arsip Nasional. Jadi kita kembali ke kelompok kita yang kemarin ya, masih dengan kelompok yang sama. Ibu bagikan LKPD, nanti kalian kerjakan, LKPD-nya dikerjakan. Ibu minta hari ini kalian diskusinya harus lebih aktif dari minggu kemarin, bisa nggak kira-kira?
Bisa ya. Diskusinya lebih aktif, kemudian banyak-banyakin mencari pertanyaan. Dan yang paling penting kalian harus bisa memecahkan masalah yang ada di dalam LKPD ini. Oke, siap ya? Silakan dimulai mengerjakan LKPD. Samping Dianis. Ini kebanyakan buat kelompok ibu 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 9 kelompok. Menentukan hari besar, jadi mengadakan sidang rapat untuk penentuan Idul Fitri misalnya, Mbak. Berarti kalau Lebaran Jeng 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 jeng. Kelompok 1 jangan-jangan. Kelompok 3. Ayo silakan maju kelompok. Paham pertanyaannya? Sudah. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Yang mana nih? Silakan. Oke, Putra Irsyad silakan. Nanti kalau ada kesempatan silakan. Ayo. Jadi kan di Kementerian Agama itu kan ada salah satunya pembinaan kerukunan umat beragama. Nah, yang pengen saya tanya itu pembinaan kerukunan agama itu apa? Kayak mana? Apa? Kan ada khususnya tadi. Yo, apa pertanyaannya? Apa itu pembinaan kerukunan umat beragama? Apa itu pembinaan kerukunan umat beragama? Silakan menjawab. Sebenarnya nggak usah pakai nyari ini, jawab aja ini menurut analisa kalian. Pembinaan kerukunan umat beragama. Ya silakan, Rifki. Ayo lanjut Ki. pembinaan kerukunan agama tuh bisa contohnya tuh dari kehidupan berumah tangga, kehidupan bertetanggaan, itu kayak kita kan perbedaan agama dari muslim dan non muslim. Nah itu pentingnya toleransi beragama. Di situ bisa jadi terjalinnya kerukunan beragama. Jadi mulai dari hal terkecil itu munculnya kerukunan beragama. Gitu. Jadi yang pertama yang harus dijaga adalah sikap saling toleransi. Ya, untuk kelas 10 IPA 2 tadi presentasinya udah bagus, diwakili oleh kelompok 4, kemudian diwakili oleh kelompok 3, dan pertanyaan juga tadi sudah diberikan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi semuanya Ibu rasa sudah cukup aktif antara kelompok 1, 2, 3, dan 4. Terus untuk materinya juga Ibu rasa kalian sudah paham tugas dari kementerian itu apa aja. Dan yang untuk hari ini kita belajar tentang Kementerian Agama. Semoga saja nanti diantara kita ada yang menjadi Menteri Agama. Amin ya. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan kasih kalian satu soal. Kerjakan di di kertas lembar aja. Kerjakan di kertas lembar satu soal saja. Kerjakan di kertas lembar dalam waktu 5 menit. Bisa? Dalam waktu 5 menit ya. Dalam waktu 5 menit. Jadi tidak ada waktu tambahan untuk mengerjakan soal. Ini namanya soal evaluasi. Sudah. Oh iya. Isi aja di sini. Pena dong. Ibu evaluasi pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang fungsi dan kedudukan kementerian, ya kan? Terus kita sudah belajar tentang lembaga pemerintahan non kementerian. Oke, yang mau Ibu tanyain satu ya untuk semuanya, dari pembelajaran hari ini materi apa yang kalian tangkap? Siapa yang bisa ngejelasin? Yuk, Barata coba.
materi apa yang bisa kita dapatkan dari hari ini? Apa aja materi yang kita sudah dapatkan hari ini? Dapat mengetahui tugas dan fungsi pemerintah dan kementerian non pemerintah. Oke, ya. Jadi hari ini kita sudah bisa belajar tentang tugas dan fungsi kementerian dari pemerintahan negara dan lembaga non pemerintahan negara. Nah, untuk besok minggu depan kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dibaca dan dipelajarin lagi materinya, dan jangan dilupakan ya materi kita hari ini. Siap ya? Ya. Oke, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih buat kelas 10 IPA 2 yang sudah mengikuti pembelajaran PPKN hari ini dengan penuh semangat. Ibu minta kita sekarang sebelum menutup pembelajaran kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapkan, kita berdoa dan kita bersiap untuk pulang. Siap, duduk. Siap, gerak. Duduk siap, gerak. Pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Akhiri pembelajaran. Gerak.